Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Tuhan. Kita syukuri nikmat ilahi, puja dan puji Rabbul Izzati. Anak-anakku, apakah kalian tahu isi kandungan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran dan terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Allah menciptakan dan memelihara alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Allah menyiapkan alam semesta beserta isinya untuk tempat tinggal manusia, seperti udara, air, daratan, lautan, tumbuhan, dan hewan. Apakah kalian percaya bahwa Allah Maha Esa? Siapakah Allah itu? Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Allah. Allah itu Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan yang lain. Allah Esa atau tunggal, baik dalam zat atau sifatnya. Esa dalam zat artinya Allah tidak serupa dan sepadan dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam menguasai alam semesta ini. Di alam semesta, semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bergantung dan membutuhkan bantuan dari siapapun. Sebaliknya, tempat meminta dan memohon makhluk adalah Allah. Allah akan senang ketika ada hambanya yang bergantung pada Dia. Hanya Dia tempat
untuk mengadu dan memohon sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya adalah Allah tidak mengangkat seorang anak pun, tidak pula menjadi anak bagi selainnya. Meskipun satu, Allah Maha Kuasa atas segala yang ada di langit dan di bumi. Allah menguasai alam semesta beserta isinya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Allah melarang kita untuk sujud kepada matahari, bulan, api, dan sesembahan yang dibuat oleh manusia, karena semuanya adalah ciptaan Allah yang tidak layak disembah. Orang yang bersujud kepada selain Allah disebut musyrik, dan musyrik itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan musyrik supaya kita menjadi hamba-hamba yang mendapat ridho Allah untuk masuk surganya. Tahukah kamu siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya di dunia ini yang ada hanyalah Allah. Kemudian dengan kekuasaan dan kehendaknya, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dalam 6 masa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 7, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dengan kekuasaan Allah, terciptalah langit, bumi, dan seisinya, yakni matahari, galaksi, binatang, tumbuhan, gunung, lautan, sungai, dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang berbentuk seperti manusia, dan juga yang gaib seperti iblis, malaikat, jin, dan sejenisnya. Manusia berasal dari segumpal darah, berada di rahim ibu selama 9 bulan. Lahirlah kemudian menjadi bayi yang memiliki anggota tubuh yang lengkap, mempunyai 2 tangan dan 2 kaki, memiliki panca indera yang fungsinya berbeda-beda. Semua dapat digerakkan dengan mudah. Kita dapat berjalan atau berlari sesuai kehendak kita. Maha Kuasa Allah menciptakan tubuh manusia. Allah menciptakan siang dan malam berganti dengan teratur sesuai dengan waktunya. Allah juga menciptakan bumi, matahari, bulan beredar dengan teratur sesuai dengan perintah Allah. Pagi hari kita menghirup udara sejuk dibarengi dengan hangatnya sinar matahari yang menampakkan sinarnya. Pada siang hari, manusia melakukan kegiatan di luar rumah seperti mencari nafkah, belajar, dan lain-lain. Allah memberikan rezeki berupa sinar matahari yang menerangi alam dunia. Kemudian matahari terbenam yang menandakan waktu malam hari telah datang. Di malam hari angin berhembus terasa dingin. Manusia kembali dari aktivitasnya untuk beristirahat. Jika matahari tidak ada, maka bumi akan gelap gulita. Tidak ada cahaya. Manusia tidak dapat bertebaran di muka bumi untuk menjalani kehidupan. Juga sebaliknya, jika matahari tidak pernah terbenam, maka manusia akan merasa kepanasan dan tidak dapat beristirahat dengan nyaman dan tenang. Permukaan bumi akan kepanasan dan pepohonan akan mudah terbakar. Sungguh menakjubkan ciptaan Allah. Masih banyak lagi contoh ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Allah telah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Itu semua adalah bukti-bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Kita tidak dapat menghitung berapa banyaknya Allah memberikan kenikmatan kepada manusia. Kita wajib bersyukur dengan cara menaati perintah Allah dan beribadah kepadanya. Sudahkah kamu bersyukur kepada Allah? Kamu tidak akan aku lepaskan dari siksaan ini hingga kamu mau mendustakan Muhammad dan kembali mengikuti agama yang lalu. Sembahlah Lata dan Uzza, ucap Umayyah dengan lantang.
Bilal pun hanya menjawab dengan lirih, "Ahad, Ahad, Ahad." Dia bermaksud mengucapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Bilal menerima siksaan saat sedang mendapatkan hukuman dari majikannya bernama Umayyah di tengah padang pasir yang sangat panas. Kemudian beliau membebaskan Bilal dengan membelinya dari Umayyah sebesar 9 uqiyah emas atau setara dengan 150 juta.